Ramadan ini adalah tempat membersihkan, menutupi, dan menghentikan segala kasus yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya siapa yang tak puasa siapa yang tak puasa sungguh rugi besar, bukan rugi kecil, rugi besar. Di saat-saat pengampunan, di saat-saat kasus tidak bisa ditutup, dia justru nambah kasus yang baru, nambah kasus baru lagi, yaitu tidak berpuasa. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Fudail ibn Iyad Abu Ali, Imamul atau Abidul Haramain, dikenal dengan ahli ibadah dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Beliau pernah bertanya ke seseorang laki-laki, kam ata alaika, yakni min umurik, umurmu sudah berapa yang terpakai, umurmu sudah berapa yang terpakai. Ya, dia bilang situna aman, katanya sudah 60 tahun. Yang sudah terpakai bisa diulang lagi? Tidak bisa ya. Makanya yang harusnya digunakan yang belum terpakai ini. Saya bilang sama ada imam kita tadi ini, di mana sekolah dia mulazamah katanya, boleh Ustaz ikut. Umur Ustaz dah lebih katanya. Saya bilang umur saya umur 12 sampai berapa 20. Umur saya tertinggal tak sampai 12 tidak. Yang telah lama. Saya ingin yang masih terpakai, yang lama itu tak pakai. Tolong daftarkan Ustaz, nak mulazamah juga di Tahfiz Makkah itu. Boleh? Insya Allah masih ada 12 tahun lagi barangkali. Barangkali, wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Asyarul kiram. Apa kata beliau? Subhanallah, anta mundu 60 sana tuqbilu ala rabbika wa awshakta an tablugh. Kamu sejak 60 tahun lamanya sudah berjalan menuju Rabbmu dan hampir sampai. Rata-rata umur kita 60 sampai 70. Pak Anies berapa Pak? Baru 70? 73? Ya Rabbi. Tapi dia beruntung banyak ini, Masya Allah. Nah, kalau nak belajar hidup berguna itu tanya sama beliau, Masya Allah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, 60 tahun kau berjalan menuju Rabbmu dan semakin dekat dan hampir sampai. Lalu dia bilang, dijawab oleh laki-laki itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pasti kembali kepadanya. Kata Imam Fudail, ta'rifu tafsir dzalik? Tahu enggak kamu tafsir dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa tafsirnya? Dia bilang, Imam Fudail mengatakan tafsirnya adalah ma minna illa mamlukun lillah illa abdun lillah. Tiada satu pun kita kecuali milik Allah, kecuali hamba bagi Allah. Kalau hamba itu dimiliki sepenuhnya oleh tuannya, tidak bisa apa-apa, dijual ya terjual, diberikan, dihadiahkan. Itulah Tuhan ini, apalagi ini Tuhan, bukan Tuhan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami miliki. Waqifuhum innahum mas'ulun, suruh mereka berdiri, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu yang masalahnya. Kita adalah milik Allah, setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban, karena kita akan kembali kepadanya. Tidak ada satupun kecuali akan kembali kepada Rabbnya. Tidak ada kecuali akan kembali.
dan kita akan disidang sendiri-sendiri. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak satu pun kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah. Kalau tidak pandai bahasa Arab besok otomatis pandai itu. Belum pandai bahasa akhirat otomatis pandai. Yang dipikirkan bukan mahir bahasa Arabnya, mahir bahasa Arab tapi tak tahu tanggung jawab, tidak lancar menjawab. Ya, kita kan sama juga kan, mahir bahasa Indonesia, tetapi ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, tidak lancar juga jawabannya kan? Ya, ditanya misalnya yang tidak berpuasa, yang nyata tercatat tak berpuasa, bisa dia menjawab? Hah? Tidak ada alasannya. Apa tidak puasa? Masih kecil. Mana kecil? Dah merokok. Masa dah merokok masih kecil? Ya kan? Tidak kuat. Subhanallah, anakmu kuat. Kamu kenapa tidak kuat? Saya pekerja keras Pak Ustaz, saya pekerja keras ya Allah. Apa kerjamu? Hah? Motong gota? Ada yang lebih keras daripada itu. Akhirnya tak bisa menjawab. Semakin menjawab maka semakin berat. Nabi katakan menukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya bermasalah pasti disiksa. Kenapa tidak tersiksa? Kan nanti di akhirat itu orang-orang ini hisab dengan mudah, dipanggil satu persatu. Antum namanya siapa? Kalau sempat pakai urutan abjad, antum lambat dipanggil loh. Antum apa namanya? Wih, huruf A. Cuman tak pakai urutan huruf ABCD, tidak. Dipanggil berdasarkan amal. Nanti orang yang dihisab mudah di depan khalayak ramai di padang mahsyar dipanggil lalu diturunkan penutup sitar. Arkhallahu alaihi kanafah. Allah turunkan kepadanya sitar, tidak terlihat oleh orang lain. Mana yang lebih berat? Yang pernah ujian kuliah, yang ujian tertutup atau ujian terbuka? Tidak ada yang kuliah nampak sini. Nah, mana yang lebih berat? Ujian tertutup atau terbuka? Hah? Yang berat? Tertutup. Ya Syekh, antum diuji di depan 1000 orang, dia diuji sendiri saja. Mana yang lebih berat? Hah? Ditanya aja oleh calon mertua depan orang ramai atau sendiri, mana yang lebih mudah? Enggak pernah ujian, mana tahu deh. Ujian terbuka tentu lebih payah lagi, apalagi kesalahan kita banyak. Sah? Yang lancar saja gemetaran juga, apalagi yang tidak lancar. Makanya Allah tutup. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ditanjukkan kepadanya, ini catatan. Catatan itu tak satu pun la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tak ada kecil, tak ada besar, semua tercatat. Orang pada bingung, mali hadzal kitab, ini kitab apa pula ini? Awak catat banyak yang luput kan? Makanya kalau kita berdagang banyak ruginya, itu sebabnya. Barang laku 9 tercatat 3. Ya. Masuk hanya 10.000, dicatat 100.000. Hanya di kertas di catatan banyak, di brankas dikit. Nah, masuk 10.000, catatnya 100.000. Di catatan besar, di kertasnya besar, di brankas sedikit, ke 10 yang masuk. Antum catat 100.000. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu diperlihatkan kepadanya, kamu buat ini pada tanggal sekian tempat ini, benar ya Rabb. Diakui, tidak membantah dia. Sebab kalau depan orang ramai itu tidak bantah, akhi. Ya, baru tahu dia. Baru tahu sekarang. Panggil anak atau istri. Antum punya istri belum?
Coba marahin dia depan orang ramai. Habis itu marahin dia dalam kamar sendiri yang kedap suara. Mana yang dia suka? Bilang dua-duanya dia gak suka dimarahin, mana istri suka dimarahin. Cuman akan lebih ringan kalau kau marahin di saat sedang di dalam. Nampaknya belum punya istri juga antum. Atau tidak pernah marah tuh ya? Tidak pernah marah. Yang benar lah. Nanti kami teliti. Anak kaum muslimin. Jadi ketika berdua hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak menyaksikan apa yang dipermasalahkan. Benar ya Arab. Saya menyesal. Kata Allah, saya tutupi kamu di dunia, di akhirat saya ampuni sekarang. Selesai cepat. Namanya hisabnya mudah. Tapi yang sulit ketika tidak pakai sitar. Seluruh khalayak ramai di masa itu memperhatikan. Nengok orang, nengok kita semua, tentu ego kita naik. Ya kan? Kenapa kamu gak sholat? Salah engkau ya Allah. Allah disalahkannya. Apa itu? Kenapa buat saya miskin katanya? Panggil orang yang lebih miskin dari dia. Kamu sholat gak? Sholat. Terus ini sholat kadang-kadang karena miskin. Kamu miskin juga? Iya. Ternyata miskin bukan halangan untuk menunaikan sholat. Yang begini cepat selesainya. Cepat selesainya. Semuanya ada masalah, dipanggil saksi, panggil saksi semuanya. Apalagi di depan halayak. Makanya depan orang, antum jangan marahin istri enggak. Dia nak nengokkan egonya nanti. Apalagi kalau istri anak orang kaya pula. Nah, sebab dibuka rahasia depan umum, orang pasti tidak rela. Hanya dia membantah. Ketika semakin dibantah, semakin masalah. Sebab catatan tak ada sedikit pun yang luput daripadanya. Makanya kata Nabi, manukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan, tersiksa. Dan pasti ujung-ujungnya disiksa. Allah pun marah karena dia tidak jujur. Allah tidak suka dibantah, dia membantah. Maka oleh sebab itu, sifat orang taat itu tidak suka membantah. Maka siapa yang suka membantah di dunia ini, di akhirat juga nanti akan membantah juga. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi. Lalu Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala mengatakan, ini tafsirnya, setiap kita akan disuruh berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri dan diminta pertanggungjawaban. Taib, izan malhila ya Aba Ali. Ini 60 tahun rasanya saya gunakan dengan sia-sia. Saya tidak tahu berapa hari yang tinggal. Berapa lama lagi saya hidup. 60 sudah sampai batas sebenarnya. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Kebanyakan tidak sampai. Malhila, bagaimana caranya untuk selamat? Apa kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah? Ahsin fima baqi. Ini yang masih tersisa ini isi dengan kebaikan. Ghafarallahu laka ma madha. Allah ampuni masa-masa yang telah lalu. Kalau kau berbuat baik di ujung umurmu dan mencapai husnul khatimah, ingatlah al-ibratu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah al-khawatim. Maka setiap amal itu yang di akhirnya lebih utama dari yang di awalnya. Berapa banyak orang beramal baik, tapi di ujungnya dia tutup dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Tapi tidak sedikit orang yang berbuat buruk, tapi di akhirnya dia tutup dengan kebaikan, husnul khatimah. Nah, bagaimana dengan kita di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan sampai hari ini? Mungkin masih banyak yang belum merasakan nikmatnya Ramadan ini. Justru dia merasa tersiksa dengan Ramadan ini.
La haula wala quwata illa billah. Padahal Ramadan adalah kesempatan bagi para juara, kesempatan bagi pengejar kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, maju terus. Tidak ada jangan mundur. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai para pencari keburukan, tahan dulu. Di Ramadan adalah bulan mengejar kebaikan. Nah, bagaimana sampai hari ini belum juga? Masih ada waktu, masih ada waktu. Sebab kaum muslimin dan muslimat, kalaulah kita, sebagian besar kita merasa cemas dan khawatir, sedih Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mungkin sedihnya bukan karena Ramadan habis, bukan, cuti cepat habis. Nah, bagi yang liburan khawatir lama cepat sekali Ramadan berakhir, bukan. Tapi yang harus kita cemaskan, Ramadan ini selama kiamat belum datang lagi, dia akan balik lagi. Cuman kita apakah Ramadan tahun depan masih ada lagi? Ya Pak Anies, aduh, Ramadan tahun depan nggak ada. Harapan tentu, tetapi kita tidak tahu. Jadi cemas dengan berakhirnya Ramadan, ya, tetapi lebih cemas lagi kalau ini Ramadan terakhir kita. Nah, bagi yang belum juga sampai sekarang, misalnya masih ada waktu 5 atau 4 hari lagi. Ini kita udah mulai lagi khawatir ini. Nah, baru di Indonesia ini yang orang was-was kalau menjelang puasa, menjelang hari raya. 15 tahun saya berhari raya di Arab Saudi, tidak pernah ada was-was seperti ini Pak Anies. Tidak ada loh. Apa yang kita khawatirkan? Sebab orang berhari raya tanggal 21 April atau 22 April. Beda kalau di Arab Saudi hari raya tanggal 1 Syawal. Jelas? Hari ini Indonesia, orang Indonesia dah mulai sejak sepekan yang lalu lah lebih kurang, dah mulai panas-panas sedikit suasananya. Sudah buktinya banyak masuk ke WA saya pertanyaan, Ustadz, kalau sempat 2 hari raya saya sebagai pengurus bagaimana posisi saya? Jemaah sebagian nak berhari raya tanggal 21, sebagian nak berhari raya tanggal 22. Saya bilang hari raya itu tanggal 1. Bukan tanggal 21 dan bukan tanggal 22. Iya dah, wilayah yo 1 Syawal, bukan 21 April, bukan 22 April. Oleh sebab itu penentuan tanggal Hijriyah, khususnya bulan puasa dan bulan Syawal dan juga bulan haji, adalah dengan ru'yatul hilal, bukan dengan menghitung tapi dengan melihat. Kewangnya Pak, nampak kan? Wah, saya tu tidak pandai betong dosa yang gini lah, pandai orang betongnya. Dulu tidak ada ahli hisab, dah kira lah banyak ahli hisab. Kaum muslimin dan muslimat, anda tidak bertanya kepada tuan-tuan, ilmu hisab itu adanya sudah tahun berapa? Pasal tidak ada yang tahu ya. Tidak ada tentu. Ilmu hisab itu di mana lahir awalnya? Aku banyak terkecoh di Nantarang, nampak? Sejak masa Romawi lagi. Bukankah tanggal Masehi dihitung berdasarkan ilmu? Kan baru saya bilang ilmu hisab. Berarti Nabi lahir tahun berapa? Kau tidak boleh Nabi bang tambah. Tidak hafal tanggal lah. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Sudah ada ilmu hisab? Sudah ada. Nah, Nabi kita lihat ketika dakwah membutuhkan
mempelajari bahasa Ibrani, dia perintahkan sahabat sebagian belajar ilmu bahasa Ibrani. Ketika memerlukan bahasa Romawi, Nabi perintahkan sahabat untuk belajar ilmu bahasa Romawi. Ketika ada dakwah ke Persia, diperintahkan untuk belajar bahasa Persia. Ketika dakwah membutuhkan itu di Mesir dan di Andalus, disuruh untuk belajar bahasa Andalus. Nah, andainya hisab dibutuhkan menentukan bulan, Nabi akan perintahkan sahabat untuk belajar hisab. Tetapi tidak ada sejarahnya Nabi memerintahkan sahabat untuk menghisab bulan. Apalagi ada pula sebagian yang Masya Allah, Syekh kami lebih cepat nampak anak bulan tu. Apa sebab? Syekh kami langsung ke rumah bulan. Ya, jadi nyopai langsung ke rumah bulan tu nampak anak capek pada kita. Kalau awak nanti tang di bawah kan, lambek tengok di bulan anak. Kalau syekhnya langsung ke rumah bulan. Jadi baru aja lahir sudah nampak. Sehingga ayo 3 hari sebelum kita. Kan ada no? 3 hari sebelum awak puasa, 3 hari sebelum awak hari raya. Apa sebab? Sebab syekhnya langsung ke rumah bulan. Tak nunggu bulan tengokkan anak dulu. Awak tengok tan jauh tu bawah tu lah ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menghitung bulan, tetapi memerintahkan untuk melihat bulan. Kalau tidak nampak maka digenapkan bulan Ramadan atau bulan Syaban 30 hari. Di sini ikhwan fillah, ketika sudah kita tentukan hari raya 21 atau 22, ada sunnah yang tertinggalkan. Itu yang bagi yang tidak merasakan indahnya menghidupkan sunnah Nabi, tak akan merasakan itu. Apa itu? Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nataharral hilal. Rasulullah memerintahkan kami untuk melihat hilal. Otomatis banyak sahabat yang keluar untuk menunggu-nunggu datangnya nampaknya hilal. Maka di saat ini ditinggalkan, sunnah ini akan hilang dari peredaran, dan itu tak boleh terjadi. Tak boleh terjadi. Yang kedua, agama ini agama yusr, mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah ingin yang mudah. Yang mudah itu menghitung atau melihat? Melihat. Alhamdulillah, tak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam satu rumah berbeda hari raya dan puasanya. Tidak pernah, kecuali setelah masuk hisab. Ada memang, misalnya Pekanbaru dengan Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Barat misalnya beda puasa, tidak masalah. Atau dengan Sumatera Selatan beda, tidak ada masalah. Sebab apa? Tak nampak sama kita dah. Ini tak, mertua dah makan-makan hari raya, takbiran dia. Menantu masih jadi imam tarawih. Macam mana tu Pak Anis? Ini mertua bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menantu masih stau tadi lu. Di ujung witir, Allahumma hdina fi man hadait, setelah witir. Besok subuh-subuh mertua dah siap-siap pergi hari raya, menantu siap-siap sahur. Awak tinggal rumah mertua masih ayah tak sadar orang dunia masih rumah dia tinggal nak patwa kan. Iya, awak masih tinggal di rumah mertua,
Mau tua dah hari raya, awak masih berpuasa. Nah, kalau macam-macam orang tak puasa, senang aja dia. Alhamdulillah cepat raya ni, bagus mertua kita ini katanya kan. Bagi-bagi tuan-tuan ini yang suka puasa, teorinya lah tua-tua tak mau sadar. Puasalah karena melihat hilal dan seterusnya. Akhirnya baru terjadi kaum muslim. Saya katakan, saya 15 tahun di Madinah, di Arab Saudi, tak pernah ada was-was menjelang hari raya. Semuanya menunggu. Kalau hari raya besok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum, Alhamdulillah masih ada waktu yang tersisa. Tapi di sini itulah. Udah mulai itu. Akhirnya saya sibuk jadi belum, saya susah jawabnya macam tadi lah. Bapak cara Ustaz boleh 2 kalinya salat. Ini masjid 2 kali salat Idul Fitri. Kalau jawab secara prinsip sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, iya sah saja, tidak ada masalah. Karena ini meyakini hari itu raya, ini meyakini hari raya. Cuman keyakinan ada yang berdasar, ada yang tanpa dasar yang syar'i. Kalau dasar syar'i, muttafaq alaihi mazhabul a'immah, yaitu dengan melihat hilal, bukan dipaksa-paksakan yakin, tidak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini tidak bisa kita dibawa mudah para petinggi itu, dan khususnya pemerintah, supaya tegas karena ini menyangkut kebersamaan dan kesatuan umat Islam kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, kepada para petinggi berharap tinggalkanlah ego akademis kita. Ego apa lagi? Segala ego itu tinggalkan. Apa sebab? Karena yang kita ikut adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Andainya tersalah gara-gara melihat hilal, tak nampak hilal tu, sebab kan sewa tak sampai ke rumah Kak Hilal tu, ke apa? Kak bulan, dia tidak nampak anaknya, mana mendung misalnya. Ternyata lalu kita sempurnakan puasa. Tersalah, itu tidak berdosa. Sebab apa? Karena itu mengikuti yang diperintahkan. Tapi kalau mengikuti yang tidak diperintahkan, tak salah pun tetap berdosa. Sebab lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke ini. Jadi Ramadan boleh saja boleh saja pergi dan dia akan kembali lagi tahun depan. Kita yang masalah. Apakah kita akan pergi dan tak akan pernah kembali? Maka risaulah, jangan sampai Ramadan kita tutup tanpa ampunan dosa kita raih, tanpa mendapatkan ampunan dosa. Ya, maka hari-hari yang tersisa puasalah karena iman dan harap pahala dari Allah. Qiyamlah di malam harinya dengan iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Carilah Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan isi malam-malamnya dengan ibadah yang diperintahkan. Sebab ibarat jual beli, maka siapkan seperti yang dipesankan. Sebab barang tak sesuai pesanan tidak diterima oleh pembeli. Ini pembelinya siapa? Pembelinya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dia ingin akan membeli puasa kita, membeli solat kita, membeli sedekah kita, membeli bacaan Quran kita. Harganya mahal. Berapa harganya? Kok ragu antum? Dah hampir selesai puasa belum tahu juga harganya? Tanpa batas. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan berikan pahalanya. Antum perlu takut enggak? Takut tidak dikurangi Allah pahalanya? Khawatir Allah mengurangi pahala? Berarti Allah zalim? Ya Syekh, kalau Allah berjanji masih ada takut?
dikurangi. Ragu-ragu lagi tadi iya, sekarang tidak. Masalahnya pertanyaannya saya tidak paham Ustaz. Sebab tidak paham pertanyaannya itu. Ini Allah Maha Pemurah, Maha memiliki. Lalu dia berjanji. Takut juga lagi antum. Enggak kan? Makanya kalau tidak takut tentu berharap. Makanya harapan dalam bab ini harus ditonjolkan. Makanya imanan wahtisaban, kita berharap karena Allah yang akan membalasnya. Semakin besar harap kita, semakin besar usaha kita. Sebab kalau harapan tipis, tentu harapan tipis usaha takkan sekuat usaha orang yang harapannya besar. Makanya ihtisab dan iman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ingat bahwasanya Ramadan besok balik lagi insyaallah. Tapi kita belum tentu. Maka kerjakanlah yang Allah suruh dan jangan sampai siapkan dagangan yang tidak dipesan. Paham? Paham enggak? Sebab kalau barang tak sesuai pesanan ditolak nanti, antum nyesal apa enggak? Nyesal enggak? Maka kerjakan sesuai pesanan. Dia suruh begini, jangan ditambah. Dia suruh seperti itu, jangan berkreasi, jangan modifikasi. Lakukan seperti yang dipesan. Sebab kaum muslimin, ya, banyak orang yang ingin menurutnya hebat. Ya, saya pernah dipesan baju oleh istri untuk saya ke penjahit. Dibuat contohnya, bahannya dibelikan yang bagus sekali menurut saya, karena istri yang beli. Karena yang dari istri semuanya tinggi nilainya. Nah, ya, disuruh buat seperti contoh yang diberikan. Berkreasi pula penjahitnya. Kalau untuk ustaz-ustaz bagusnya seperti ini katanya. Subhanallah, sampai hari ini saya tidak mau makainya. Apa sebab? Ya, angirnya yang tidak pas barangkali. Untuk orang lain mungkin pas, tapi untuk saya tidak. Tahu antum tengoklah madamnya. Nah, akhirnya jarang saya pakai. Apa sebab? Tidak nyaman memakainya. Karena tidak sesuai pesanan. Jelas? Dan Allah sudah ingatkan itu. Kerjakan sesuai perintah. Jangan kerjakan yang tidak diperintah. Sebab gaji itu selalu cair karena ada SK. Kalau tidak ada SK, tidak cair. SK saja tidak cukup, harus mengikuti SOP. Standar operasionalnya harus sesuai. Kalau tidak, nanti tidak sesuai dengan mata anggaran pahala. Oleh sebab itu, cari puasa siapa yang terbaik? Puasa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir siapa yang terbaik? Zikir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat siapa yang terbaik? Salawat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'an siapa yang terbaik? Baca Al-Qur'an Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ngurus masjid yang terbaik. Ngurus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ana a'lamukum billah, kata Nabi, saya yang lebih berilmu tentang Allah dari kalian. Maksudnya apa? Ilmu tentang zat dan sifatnya, ilmu tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Maka belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapapun manusia setelahnya mesti menginduk kepadanya. Ulama tak punya otoritas untuk merubah-rubah agama. Kalau dia lakukan, dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin nanti perkara kita besar di akhirat. Sehingga kita berkepentingan pahala doa, puasa ini, qiyam ini, sedekah ini, zakat ini
bacaan Quran ini, zikir ini mendapatkan predikat saya diampuni dosa saya. Kalau sudah diampuni, yang sisa adalah saldo. Yang kedua, yang sudah tidak ada perkara lagi, tentu tidak ada hukuman baginya. Kalau tidak ada hukuman, kemana perginya? Ke surga. Wasari'u ila ada yang hafal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah dapat ampunan Rabbmu, wa jannatin, baru surga. Sebab orang yang tak ada dosa tak mungkin masuk neraka. Dan Ramadan adalah kesempatan kita. Mana tahu Ramadan pergi, kita pun ikut pergi. Ramadan insya Allah masih kembali. Kan tak ada, tahun lalu ada yang meramalkan kiamat di awal di pertengahan Ramadan. Alhamdulillah tak jadi tu Pak. Awak deh so tanggung lo deh kan. Namanya ilmu cocok logi. Tak jadi. Tak usahlah ilmu-ilmu yang seperti itu. Tak dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi katakan, kamu dah siap atau belum? Itu yang masalahnya. Kapan itu rahasia Allah? La ta'tikum illa baghtah. Tak akan datang kecuali dengan tiba-tiba. Tidak usah lah ya. Kalau ada yang bawa ilmu akhir zaman itu, kalau maksudnya tanda-tanda kiamat silahkan, tapi menentukan waktunya itu semuanya sudah pernah dilakukan berabad-abad yang lalu, tak satu pun yang benar. Ya, Imam Suyuti dan juga ada sebagian mengatakan 700 tahun lagi sejak sekarang sudah terjadi kiamat misalnya. Maksudnya sejak zaman sebelum dia, ternyata sudah lewat pula 700. Masih belum juga kiamat. Dan mati pula ulama-ulama mengatakan itu tidak jadi-jadi juga. Karena ini merahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tak boleh kita lalai adalah bagaimana mengisi sisa umur yang masih ada. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Cukuplah sampai di situ. Dah lawi ayah. Dah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.